Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, masih sama, kita akan membahas lagi soal FTWK. Nah, ini merupakan soal gambaran ya, dan bisa juga dijadiin soal prediksi. Bisa jadi nih keluar juga ya mirip-mirip kayak gini soalnya gitu. Oke teman-teman, nah jangan sampai teman-teman gak belajar ya, karena waktu semakin dekat. Sering-seringlah ikut tryout dan sering-sering juga latihan soal, manajemen waktunya, karena dengan waktu 100 menit dengan soal 110 itu kan lumayan sedikit waktunya ya kan. Jadi satu soal itu nggak sampai 1 menit. Jadi teman-teman harus tahu trik mengerjakan soalnya. Kalau misalnya teman-teman dapat soal susah, jangan dikerjain sampai bener-bener dapat ya, tinggalin aja kalau emang rasanya emang susah banget untuk dikerjain gitu. Kerjakan soal yang teman-teman anggap mudah dulu, biar waktunya itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Oke teman-teman, aku doain teman-teman lulus CPNS tahun ini ya, dan jangan lupa untuk selalu support channel aku juga dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, ini soal yang pertama, cukup panjang ya teman-teman, kita baca aja. Pertanyaannya mulai dari yang sini aja ya. Setelah menyelesaikan hal tersebut pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali melaksanakan sidang kedua ya. Jadi PPKI melakukan sidang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan di antaranya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ketemu sama soal yang panjang kayak gini ya, intinya coba deh baca dulu satu kalimat atau dua kalimat terakhir. Nah, ini tanpa kita baca pun teksnya secara keseluruhan itu nggak masalah, karena kan di sini kan dia cuma menanyakan apa sih hasil sidang kedua ya pada tanggal 19 Agustus 1945 ini, dan hasil beberapa keputusan diantaranya apa gitu. Nah, oke teman-teman, jadi teman-teman harus tahu nih hasil sidang kedua dari PPKI. Yang pertama, kita baca optionnya. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945. Gimana nih teman-teman? Apakah jawabannya ini? Oke, kita simpan dulu ya. Yang B, pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementerian. Boleh juga ya. Tapi kita lihat yang lain dulu ya. Memilih presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Oke, yang D, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan E, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, kira-kira sebelum menjawab soal ini, dengan aku, teman-teman coba jawab sendiri dulu ya, nanti baru cocokin jawabannya dengan aku biar teman-teman tahu nih kemampuannya sampai di mana. Oke, nah, aku kasih keterangan dulu bahwa PPKI ini kan dia melakukan sidang kedua sehari setelah sidang pertama ya. Ya, sehari setelah sidang pertama dilaksanakan, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, keputusan yang dihasilkan pada sidang ini yang pertama adalah pembentukan 12 departemen dan menunjuk para pejabat kementerian tersebut, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kemakmuran Sosial, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pengajaran, Kehakiman, ya, Keuangan, Perhubungan, dan Keamanan Rakyat. Jadi intinya di sini membentuk 12 departemen ya, dan menunjukkan para pejabat kementerian. Oke, untuk yang B-nya, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi ingat aja, wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan penunjukan gubernurnya ya. Nah, 8 provinsi itu apa aja? Ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ini Jawa di sini ya. Terus ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Jadi teman-teman wajib untuk ingat hasil sidang kedua dari PPKI ini biar teman-teman tahu. Intinya dia pembentukan 12 departemen dan 8 provinsi gitu. Oke, jadi jawaban yang tepatnya mana?
Oke, jadi jawabannya yang benar itu adalah yang aku bilang tadi, yaitu option B ya, karena lebih tepat ini pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementerian. Nah, ini masuk yang ini ya, yang bagian poin yang A ini gitu. Oke teman-teman, gampang ya. Jadi caranya tuh langsung ke pertanyaan aja biar teman-teman tahu nih kira-kira membahas apa. Oke, kita next soal nomor 2. Nah, ini juga panjang ya. Jadi kita baca aja dari mana, bagus. Sini aja ya. Coba kita baca dulu satu kalimat terakhir. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1945 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa. Nah, kan nggak perlu membaca dari awal sampai akhir juga ya, cukup di akhir aja. Kira-kira nih teman-teman, pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 ini kira-kira siapa sih tokohnya ya? Salah satu prestasi yang dicapai pada masa itu adalah A. Kabinet Wali Wongso, B. Kabinet Burhanuddin Harahap, C. Kabinet Ali II, D. Kabinet Juanda, dan E. Kabinet Nasir. Oke, jadi jawabannya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956 berhenti pada Masyumi ya. Keberhasilannya diraih adalah penyelenggaraan pemilu pertama 1955 karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 ini Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya. Oke, jadi pertama kali itu pemilunya 1955 dan menyerahkan mandatnya pada tahunnya aja diingat ya, 1956 gitu. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option B. Oke, gampang kan teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Wow, ini juga sangat panjang. Oke, kita baca aja deh dari satu kalimat terakhir ya. Oke, yang dari sini. Sini dulu ya. Kita coba dulu. Pancasila sebagai sumber etika dalam bersikap. Jadi Pancasila itu sumber etika dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tanpa teman-teman baca ini sampai akhir ini habis pula waktu kita ya. Jadi teman-teman harus ingat kira-kira nih ya, MPR yang membahas tentang etika bernegara atau sumber etika. Karena Pancasila itu kan sumber etika nih. Jadi dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah nomor, kalau nggak salah pun nomor 6 ya. Kita lihat pembahasannya di sini. Oke, ternyata benar ya. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman harus ingat aja nomor 6 ya, nomor 6 tahun 2001. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option C. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ingat aja kata kunci pertanyaan itu tentang apa gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Tidak terpecah, tidak terpisah dalam arti menjalin kerukunan dan kerjasama. Manusia Indonesia mempunyai sifat untuk hidup dengan penuh kerukunan dan kebersamaan yang diaktualisasi dalam wujud sikap dan perilaku. Nah, inti arti Pancasila yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, oke, ini pengamalan Pancasila ini ya. Kira-kira ini nih masuk ke apakah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, menjalin kerukunan nih, tidak terpecah, tidak terpisah. Nah, biasanya nih kalau tidak terpecah, tidak terpisah ya, dalam arti menjalin kerukunan kerjasama. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman sila keberapa? Kalau aku sih ini lebih ke sila ketiga ya. Oke, kita baca dulu penjelasannya di sini. Oke. Nah, ya benar kan sila ketiga. Nah, di sini dijelaskan di sila ketiga itu adalah persatuan yang ini. Katanya di sini hakikatnya tidak terpecah, tidak terpisah, dan dalam arti menjalin kerukunan. Nah, kenapa aku mengkategorikan secara cepat
Karena kan tujuan kita bersatu itu supaya tidak terjadi perpecahan atau tidak terpisah. Nah, jadi kata kuncinya udah ada nih teman-teman di kata awalnya ini ya. Tidak terpecah, tidak terpisah dalam arti menjalin kerukunan dan kerjasama. Nah, aku kalau mengingatnya seperti itu. Nah, kalau sila ke pertama itu udah pasti tentang tentang ketuhanan ya. Kalau kemanusiaan itu bagaimana kita saling memanusiakan manusia lain gitu ya, artinya sifat toleransi gitu ya. Kalau kesehatan itu lebih ke kata kuncinya adalah kepada kita mematuhi peraturan dalam pemerintahan, terus demokrasi sebagai musyawarah mufakat menyuarakan suara kita ya kan. Nah, itu kalau keadilan itu lebih tepatnya bagaimana kita bersikap adil dan tidak berat sebelah, tidak diskriminatif gitu. Oke, jadi teman-teman harus tahu nih masing-masing kata kunci dari inti arti dari Pancasila ini. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ideologi Pancasila memuat dimensi realistis ya, dimensinya realistis, fleksibilitas, serta berwatak demokrasi atau demokratis. Pancasila merupakan hasil penggalian kebudayaan dan perkembangan kebudayaan Indonesia yang mengedepankan kebersamaan, kerjasama secara harmonis, selaras, serasi, seimbang, serta terbuka terhadap perkembangan nilai-nilai baru, justru mengangkat harkat dan martabat bangsa. Ini berarti ideologi Pancasila yang sifatnya gimana? Katanya dia terbuka ya, terbuka. Kalau terbuka ini lebih ke ideologi Pancasila yang bersifat tentunya ya terbuka, karena kan kata kuncinya terbuka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ciri suatu ideologi terbuka. Dimensinya realistis, idealisme, fleksibilitas, serta berwatak demokratis. Kalau ini ideologi yang terbuka ya teman-teman. Kalau tertutup, anti terhadap perubahan, jadi dia nggak menerima perubahan dan tak mau menerima pengaruh dimanapun meskipun pengaruh tersebut terlihat positif. Jadi ibaratnya ini dia lebih menutup diri gitu. Kalau terbuka yang membuka diri ya, terbuka terhadap berbagai informasi gitu. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke, gampang banget ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri. Oke, bom bunuh diri lagi ya. Bahkan kasus tersebut juga terjadi di gereja. Dari kasus bom bunuh diri ini dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri ini yaitu jihad. Nah, perlakuan teroris sendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila. Kalau bom bunuh diri berarti kita sama aja menghancurkan manusia ya. Jadi ini lebih tepat ke sila kemanusiaannya tidak ada. Nah, di sini dia membahas jihad itu berarti sila pertama dong. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kemudian sila kedua tidak ada rasa kemanusiaannya gitu. Jadi yang benar tuh ini nggak mungkin ya, berarti antara ini dan ini. Terus kalau misalnya bom bunuh diri itu berarti kan menyebabkan. Nah, selain itu bom bunuh diri itu terjadi perpecahan juga teman-teman. Jadi ini masuk ke sila ketiga. Oke, jadi jawabannya adalah option A dan teman-teman bisa lihat pembahasan di sini ya. Dari kasus tersebut ya menyimpang dari sila 1, 2, dan 3. Kenapa? Menghilangkan nyawa seorang walaupun alasannya berjihad dan membela agama gitu. Selain itu akan juga terjadi perpecahan, merusak kerukunan. So, jawaban lebih tepat adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Juga panjang ya teman-teman, kita baca dari sini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi apa nih teman-teman? Oke, A. Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Oke, bisa juga nih teman-teman. Kita lanjut dulu.
hukuman mati, pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim. Oke, hukuman kurungan, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, hukuman mati, dikucilkan dari kelompok masyarakat dan penyitaan barang tertentu, hukuman denda, penyitaan barang tertentu, dan perasaan menyesal. Nah, kalau misalnya hukumnya itu hukum pidana, itu kan terdapat pada pasal 10 nih teman-teman. Nah, dia membahas tentang hukuman pertama itu hukuman mati, kedua hukuman penjara, ketiga kurungan, dan keempat adalah denda. Jadi lebih tepat itu adalah option A. Oke, nah teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Nah, sedangkan hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Oke, jadi jawabannya itu adalah option. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini juga sangat panjang, kita baca aja dari ini aja ya, dari ini. Gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa dan para cendekiawan adalah sebagai berikut. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini apa? Adili Presiden Soekarno dan kroni-kroninya, penghapusan dui fungsi ABRI, amandemen Undang-Undang 1945, yang B-nya pelaksanaan kembali dui fungsi ABRI, kemudian tegakkan supremasi hukum, mewujudkan pemerintahan bersih KKN. Oke, yang C, adili Presiden Soekarno dan kroni-kroninya, amandemen Undang-Undang 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, yang dia melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan dui fungsi ABRI, menyediakan supremasi hukum. Yang E, adili Presiden Soeharto, pemberlakuan kembali Undang-Undang sementara ya, amandemen Undang-Undang. Oke, nah ini jawabannya lebih tepat adalah option C. Nah, di sini bisa kita lihat agenda reformasi disuarakan para mahasiswa dan para cendekiawan itu berupa apa aja. Yang pertama ya, adili Presiden Soekarno dan kroni-kroninya, kemudian amandemen undang-undang, penghapusan dui fungsi ABRI, laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, jadi kata kuncinya otonomi, tegakkan supremasi hukum, dan wujudkan pembersihan dari KKN ya. Jadi ada adili Presiden, amandemen, penghapusan dui fungsi, otonomi, hukum, dan KKN. Jadi yang sesuai itu kan yang cuma option C ya, ada Presiden Soekarno dan kroni-kroninya, amandemen, serta penghapusan dui fungsi ABRI. Oke teman-teman, gak terasa kita udah menyelesaikan 8 soal, dan soalnya sangat panjang-panjang ya teman-teman. Intinya baca aja kata kuncinya, pertanyaannya tentang apa, dan cari jawabannya langsung. Oke teman-teman, semoga teman-teman juga lancar ujiannya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari aku. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat, dan selamat watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.